Kehadiran rombongan-rombongan pertama peziarah membawa harapan baru bagi Tanah Suci. Setelah diskusi panjang antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pariwisata Israel, tempat-tempat ziarah merasakan lagi kehadiran para peziarah. Beberapa rombongan awal dipimpin oleh Kementerian Pariwisata. Kini pada akhir bulan Juni, hadir rombongan pertama dari Napoli, Italia yang dipimpin oleh para Fransiskan. Dengan penuh sukacita dalam hati saya melihat Tanah Suci dikunjungi lagi oleh peziarah, oleh umat Kristiani yang ingin mengalami kehadiran Yesus di Tanah Suci. Kami tidak punya apa-apa yang bisa kita banggakan selain kesederhanaan sebagai anak-anak Allah di Tanah Yesus. Umile, perché non abbiamo niente da che vantarci, soltanto della semplicità di essere figli di Dio nella terra di Gesù. Romo Eduardo Sanchez mendampingi rombongan dari kota Java untuk mengunjungi Basilika Makam Kudus. Pada pekan pertama bulan Juli, satu rombongan dari Roma tiba di Yerusalem dengan tujuan utama mengunjungi tempat suci. Bapak Kardinal Enrico Ferrocci beserta beberapa wartawan ikut dalam rombongan ini. Dalam pertemuan dengan Patriark Latin Yerusalem, Monsignor Pier Battista Pizzaballa menjelaskan bahwa peziarahan adalah bentuk baru dari penginjilan. Dasarnya adalah motivasi spiritual. Peziarahan tidak bisa dilepaskan dari pengalaman akan sabda Tuhan yang menjadi daging di tanah ini. Monsignor Pier Battista juga mengisahkan tentang berbagai aspek dalam komunitas Kristen di Tanah Suci dengan segala tantangannya. Melewati jalan-jalan di kota tua Yerusalem, rombongan kemudian diterima oleh Romo Dobromir Zastal, wakil kustos Tanah Suci. Romo Dobromir mengisahkan tentang 800 tahun kehadiran Fransiskan di Timur Tengah. Kini kustodi Tanah Suci terdiri dari 271 saudara Fransiskan dari 50 negara. Mereka menjaga tempat-tempat suci, mendampingi peziarah, melayani paroki dan sekolah, serta bidang pastoral yang lain. Pada hari Selasa sore, rombongan diterima secara meriah di Basilika Makam Kudus dengan perarakan. Diakon Sinisya mewakili kustodi Tanah Suci menyambut rombongan. Questo luogo è sempre il luogo che parla. Tempat ini selalu berbicara. Beberapa kali saya berlutut dan meletakkan kepala di atas batu yang pernah menerima jenazah Kristus. Santo Paulus mengatakan bahwa kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Maka ini adalah tempat penting dalam iman kita. Peziarahan ini adalah peristiwa harapan dan sukacita dalam rasa syukur atas perbuatan Tuhan kepada kita. Monsignor Enrico Ferrocci mengutip Rasul Yohanes yang mengatakan, "Kami sudah melihat dengan mata kami dan menyentuh dengan tangan kami, dan kami memberitakannya kepadamu supaya sukacitamu penuh." Kebangkitan Kristus membawa sukacita dan harapan dalam hidup kita. La cosa più bella è pensare che questi luoghi non sono custoditi in quanto memoria storica di pietre e di ricordi. Hal yang baik adalah bahwa tempat ini tidak hanya menyimpan sejarah tentang batu dan kenangan yang juga sangat penting dalam iman kita, tetapi lebih dari sekedar batu, lebih dari sekedar tempat, lebih dari sekedar bangunan gereja, ada jemaat yang hidup di sini, yang berdoa di sini. Maka kami berharap bukan hanya untuk kembalinya para peziarah yang mengunjungi tempat-tempat suci, tetapi juga agar mereka nanti kembali ke tempat asal mereka dengan bekal iman yang lebih mengakar dalam hidup mereka. Romo Remo Chiavarini mengisahkan pengalaman yang ia hadapi untuk membawa para peziarah ke Tanah Suci saat ini. Dal febbraio dell'anno scorso, l'ultima volta, siamo ritornati con grande gioia. Terakhir kami membawa peziarah adalah bulan Februari tahun lalu. Kini kami kembali dengan sukacita, dengan rasa haru. Saya yakin dengan harapan saya bahwa para peziarah akan segera kembali ke sini. Wabah membuat kita sulit untuk berziarah ke tempat ini.
Semoga kita semua segera bisa mengatasinya. Che rendono un po' faticoso il venire, magari si dissolvono un po'. Di antara kunjungan ke Bethlehem dan ruangan perjamuan terakhir, rombongan juga mengunjungi kantor Christian Media Center. Kunjungan selama beberapa hari ke tempat-tempat suci selalu mengikuti protokol kesehatan yang berbeda-beda di setiap tempat. Di Nazaret, rombongan merayakan Ekaristi di Gereja Santo Yusuf dan menyerahkan patung Bunda Maria dari Loreto kepada gereja.